Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema iman sejati itu hasil perjumpaan pribadi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali membuka Alkitab kami dan membaca merenungkan firman-Mu. Bapa, sekali lagi kami memohon Tuhan, tolong pimpin kami, teduhkan hati kami, bukakan mata dan telinga kami untuk boleh mendengar, menaati kebenaran firman-Mu. Ini doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal ke-16. Tetapi hari ini kita hanya akan membaca ayat 1 sampai yang ke-4 saja. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-17 zaman Pekah bin Remalia, Ahaz anak Yotam Raja Yehuda menjadi raja. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya seperti Daud bapa leluhurnya. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Hidup di lingkungan yang jahat tidak berarti harus ikut-ikutan jahat. Namun, itulah yang dilakukan raja-raja Israel. Mereka meniru perilaku jahat dan dosa raja-raja pendahulunya. Di pasal ini kita membaca tentang seorang raja Yehuda yang bersikap lebih bodoh dari raja-raja Israel. Raja Ahaz hidup di lingkungan yang relatif baik dan memiliki teladan perilaku yang baik dari raja-raja sebelumnya. Tetapi ia justru melakukan hal yang sangat jahat di hadapan Tuhan. Raja Ahaz, putra Raja Yotam, tidak beriman seperti ayah dan leluhurnya. Ia hidup seperti para raja Israel yang menyembah berhala. Bahkan ia meniru ritual jahat yang mereka lakukan. Namun karena ia keturunan Daud, Tuhan tetap menyatakan anugerahnya dengan melepaskan dia dari kepungan musuhnya. Pasal 16 ayat 5. Bukannya mensyukuri pertolongan Tuhan, Raja Ahaz justru berkanjang dalam dosa melalui persekutuan dengan bangsa Asyur. Dengan lancang ia mengambil harta di bait Allah sebagai upeti bagi Raja Asyur. Secara kurang ajar, ia menyingkirkan mezbah untuk ibadah kepada Tuhan dan mendirikan mezbah yang meniru bentuk mezbah berhala di Damsyik, serta mulai mempersembahkan kurban kepada dewa-dewa yang disembah orang Asyur. Ia memerintahkan perombakan di bait Allah yang secara simbolis memutuskan hubungan antara umat Yehuda dengan Allah Israel. Tindakan Ahaz sangat jahat karena ia sengaja menyangkal Tuhan dan menolak mengakui kedaulatan Tuhan atas dirinya maupun bangsanya. Dengan sadar, ia memalingkan diri dari Allah dan memandang Raja Asyur sebagai sumber pertolongan dan dewi-dewi Asyur sebagai sandaran. Pasal ini ditutup dengan Hizkia yang naik tahta menggantikan Ahaz. Kelak, Hizkia akan mengembalikan pusat kehidupan rohani bangsa Yehuda kepada Allah Israel. Lahir dan dibesarkan di lingkungan Kristen bukan jaminan bahwa kita akan setia mengikut Tuhan Yesus. Anak-anak Allah yang terus bermain-main dengan dosa atau berhala suatu saat akan mendapati diri mereka sudah meninggalkan Tuhan dan terbelenggu oleh kuasa si jahat. Tanpa perjumpaan dan pengenalan pribadi dengan Tuhan, kita tidak akan memiliki iman yang sejati. Iman yang sejati akan membangkitkan kesadaran bahwa kita adalah orang berdosa yang selamanya membutuhkan anugerah pengampunan dan keselamatan. Orang seperti ini tidak mengandalkan apapun selain Tuhan. Ia selalu mengakui bahwa Tuhanlah sumber pertolongan satu-satunya
dan bahwa Tuhan juga menggunakan orang lain sebagai agen pertolongannya. Apakah Anda sudah memiliki tanda-tanda iman yang sejati? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan. Bapa, tolong kami sehingga kami boleh menilik ke dalam hati kami apakah kami sungguh punya iman yang sejati. Bapa, mantapkan hati kami jika betul jawabannya adalah iya. Dan kami juga mau pakai kesempatan ini berdoa untuk saudara, keluarga kami, rekan kami yang juga mungkin punya iman yang belum jelas atau mungkin sudah tidak tahu kemana. Bapa, sentuhlah, jamalah hati mereka dan nyatakanlah kasih-Mu supaya mereka boleh sungguh juga punya iman yang sejati. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.